Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore maupun selamat malam. Saya Tito Fanti Prastio dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Angkatan 2020. Ini merupakan video penyuluhan pertanian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dari Praktikum Penyuluhan Pertanian tahun 2021. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tito Fanti Prastio dari mahasiswa UNS Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi ingin menyampaikan secuplik materi atau sedikit materi tentang pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, mungkin dari tumbuhan, bisa jadi daun, ranting, batang, akar, dan lain-lain. Untuk dari hewan bisa dari kotoran ternak, sapi, kambing, kelinci, atau yang lainnya. Untuk pupuk kimia, pengertiannya adalah pupuk yang dibuat secara kimia, yang dibuat oleh pabrik dan memiliki kandungan hara yang tinggi, tapi efeknya bagi tanah lebih berbahaya daripada pupuk organik. Kemudian untuk dosis penggunaan pupuk organik, dosisnya tergantung luas lahan yang digunakan saat bercocok tanam. Umpama lahannya luas, maka dosisnya juga banyak. Berbeda dengan lahan yang sempit, dosisnya juga sedikit, menyesuaikan. Dan pupuk organik hanya sebagai pelengkap dari pupuk kimia, tidak dapat berdiri sendiri, hanya pupuk organik saja. Kemudian ada beberapa manfaat dari pupuk organik. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat tanah, baik sifat fisik maupun sifat kimia. Yang lama-kelamaan tanah akan memiliki sifat dan karakteristik yang lebih bagus. Yang ketiga, bahan-bahan mudah didapat di alam, misal tadi daun, akar, ranting, batang, dan kotoran ternak. Terus yang manfaat yang terakhir, harganya murah. Harganya murah karena bisa dapat dari alam. Untuk pupuk kimia harus dibeli dari pembeli. Untuk contoh dari pupuk organik, ini adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan, baik daun, ranting, batang, dan lain-lain. Untuk pupuk organik bisa berupa cair dan padat. Untuk pengaplikasiannya, untuk yang cair bisa dicampur dengan air dan kemudian disiramkan. Untuk yang padat bisa dicampur dengan air secara langsung. Untuk contoh pupuk kimianya, ini ada pupuk NPK Mutiara yang padat, yang berupa butiran-butiran berwarna biru, dan ini NPK cair. Nah, untuk pupuk ini biasanya digunakan yang cair untuk efektivitas yang lebih daripada pupuk yang ini, karena yang ini langsung bisa diserap oleh tanaman. Kemudian contoh berikutnya ada pupuk urea. Pupuk urea ini juga umum digunakan karena mengandung kandungan N besar 46% yang tergolong sangatlah tinggi. Kemudian untuk pupuk organik dapat dibuat dengan mudah. Ini cara mudah membuat pupuk organik cair. Cara yang pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah pertama, 2/3 bagian diisi kotoran kambing atau domba. Ini adalah tong atau drum berisi berskala kurang lebih 100 sampai 120 liter. Untuk cara yang kedua, tabur 3 sampai 5 butir ragi tape yang sudah dihaluskan. Kalau ada, boleh ditambahkan starter atau bioaktivator yang
dapat dibeli di pasar. Untuk cara yang ketiga, isi air sampai dengan menutupi 1/3 bagian sisa, lalu tutup drum agar proses fermentasi berlangsung dengan baik. Langkah yang terakhir, setiap 1 hari buka tutup drum, aduk-aduk bahan selama kurang lebih 5 menit. Pupuk organik cair ini siap digunakan setelah 7 hari. Ini untuk cara yang cair, terus ini untuk membuat pupuk kompos. Untuk membuat pupuk kompos, ya, cara yang pertama adalah mengumpulkan sampah sisa-sisa rumah tangga, misal kulit buah, sisa potongan sayur atau yang lainnya. Cara yang kedua, campurkan sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil dan kotoran kambing dengan perbandingan 3:1. Step yang ketiga, siapkan 10 ml larutan bakteri EM4 atau larutan gula secukupnya. Step berikutnya, percikkan sampai sampah organik yang dicampur kotoran kambing dengan larutan tadi. Kemudian tunggu hingga proses fermentasi selesai, dan pupuk ini dapat digunakan selama 2-3 bulan. Untuk yang terakhir, untuk dosis bisa menyesuaikan untuk luas lahan yang dipakai. Untuk penggunaan pupuk kompos yang dibuat sendiri biasanya digunakan untuk pertanian pekarangan, untuk yang kecil-kecil. Sehingga pada akhir sesi bisa disimpulkan pupuk organik manfaatnya lebih baik terhadap tanah daripada pupuk kimia yang dapat menyehatkan atau memperbaiki sifat-sifat kimia maupun fisik tanah dibandingkan pupuk kimia. Dan pupuk organik berperan untuk melengkapi pupuk kimia, tidak dapat untuk menggantikan pupuk kimia. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan pupuk organik untuk bercocok tanam dengan mendampingi pupuk kimia, agar tanah-tanah yang ada di lahan pertanaman atau pertanian dapat menjadi lebih baik kualitasnya untuk bercocok tanam musim kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar kegiatan penyuluhan karena keterbatasan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.